Baba Studio, berjumpa lagi dengan kami, Baba Studio. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas fitur yang terakhir pada Google Analytics, yaitu adalah konversi. Oke, kita klik ya. Di sini kita dapat menemukan semua tentang penjualan ya. Nah, sebelum memakai fitur ini, Anda harus membuat sebuah tujuan atau goal terlebih dahulu, supaya nanti di sini kita bisa melihat sasaran kita itu sudah benar atau sudah belum ya. Nah, di sini kita bisa melihatnya ya. Oke, di fitur konversi ini ada beberapa sub lagi. Di sini ada 4 ya, yaitu sasaran, e-commerce, funnel multi saluran, dan pengaitan. Nah, yang pertama kita ke sasaran terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini tentunya yang berhubungan tentang goal kita ya nantinya ya. Oke. Nah, di sasaran ini ada ringkasan, URL sasaran, jalur sasaran balik, validasi corong, dan alur sasaran. Oke, kita mulai dari yang ringkasan terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita bisa melihat ya ringkasannya. Nah, di sini ada penuntasan sasaran ya. Berarti yang sasarannya telah sukses di sini sudah mencapai 5 ya. Oke, nah di sini sasaran yang sudah membeli sudah berapa? Nah, di sini kita bisa melihat ya. Nah, di sini ada rasio konversi sasaran dari 5 yang telah tuntas, rasio konversi sasarannya hanya 27,78 saja. Nah, ini rasio pengabaiannya 0%, penjualannya juga 0%. Nah, rasio yang datang pada gelas cantik ini kosong. Rasio berapa lama ini ada 5 orang yang berhasil menuntaskannya ya, atau 5 sesi. Nah, di sini ada berapa banyak penuntasannya ya, seperti itu. Dan apabila kita lihat ke bawah, di sini ada yang tuntas ya. Yang tuntas itu tampilan home. Di sini penuntasan halamannya 5 dan 100% seperti ini ya. Jadi dia telah sukses. Nah, selanjutnya di ringkasan di sini ada URL sasaran ya. Kita klik. Oke, di sini kita bisa melihat ya. Kalau tadi kan berdasarkan semua ringkasan semua ini ya. Nah, kalau ini kita mau melihatnya satu persatu. Nah, di sini untuk URL sasaran kita bisa melihat URL sasaran kita nantinya. Oke. Nah, di sini juga kita bisa memilih sasaran apa yang mau kita tampilkan. Sasaran penjualan, sasaran gelas cantik, berapa lama atau berapa banyak, seperti itu ya. Nah, kalau ini kita sasaran untuk home ya, atau semua sasaran. Nah, semua sasaran yang di sini yang berhasil ada 5 sasaran ya. 5 kali sasaran itu telah berhasil. Nah, tapi di sini tidak melakukan penjualan seperti itu ya. Nah, nanti di sini kita bisa melihat sasaran kita itu sudah menghasilkan sesuatu atau belum gitu ya. Oke. Nah, lalu di sini ada jalur sasaran balik. Nah, di jalur sasaran balik ini kita dapat melihat, kan yang sebelumnya kan dikatakan ada 5 sasaran yang telah sukses ya. Nah, di sini ya dia menyebutkan lebih rincinya ya. Oke, di sini terdapat 1, 2, 3 ya. Ada 3 perinciannya, yaitu pertama dia sebelum ke sini dia ngapain dulu. Langkah pertamanya dia ke sini, dan langkah keduanya atau langkah sebelumnya lagi dia in trend seperti itu ya. Nah, langkah-langkahnya ini berbeda. Sebelum menyelesaikan sasarannya itu dia berbeda. Jadi ini langkah-langkahnya ya. Jadi sebelum menuntaskan sasaran tersebut, dia ngapain aja langkah-langkahnya. Jadi ngapain aja seperti itu ya. Sampai dia benar-benar dari awal atau in trend seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada visualisasi corong. Kita lihat ya, visualisasi corong seperti apa.
Oke, visualisasi corong ini memberikan Anda ringkasan tentang wadah atau penyalur konversi sasaran yang dipilih, seperti itu ya. Nah, ini berbeda dengan alur sasaran ya. Kalau untuk laporan ini, dia tidak menunjukkan jalur yang sebenarnya diambil oleh pengunjung sampai ke situs atau aplikasi Anda. Sebaliknya, laporan ini hanya menunjukkan kinerja setiap langkah penyalur dalam hal jumlah masuk dan keluarnya saja, seperti itu ya. Oke. Di sini kita bisa lihat ya, saluran ini diselesaikan dalam 0 sesi dan tingkat konversi corongnya adalah 0% ya. Jadi kalau misalkan sini ada penjualan, nanti bisa kita lihat konversi corongnya itu berapa persen, seperti itu ya. Oke. Nah, lalu yang terakhir di sini ada alur sasaran. Nah, alur sasaran ini menunjukkan jalur yang melewati trafik Anda melalui corong menuju konversi sasaran. Laporan ini dapat membantu Anda mengetahui apakah pengguna membuka konten seperti yang diharapkan oleh kitanya. Nah, atau apakah terdapat masalah seperti bounce rate-nya tinggi atau pengulangan yang tidak terduga, seperti itu ya. Kita bisa melihatnya nanti di sini ya. Oke. Halo teman-teman Baba Studio, berjumpa lagi dengan kami, Baba Studio. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan dari fitur konversi. Fitur konversi ya. Nah, kali ini kita sudah sampai ke fitur konversi dari e-commerce. Nah, sebelumnya kan kita sudah di sasaran ya. Sekarang kita ke e-commerce seperti ini. Oke. Di e-commerce ini dia ada ringkasan kinerja produk, kinerja penjualan, transaksi, dan waktu untuk membeli. Nah, kita klik ringkasan ya. Oke. Di sini laporan ini mengharuskan pelacakan e-niaga disiapkan di tampilan. Jadi kalau untuk mengakses laporan ini, di sini harus terkoneksi dulu ya dengan penjualannya itu sudah ada gitu ya. Nah, karena di sini belum ada, jadi tidak bisa menampilkan data-data tentang ini ya. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Nah, pelacakan e-niaga adalah cuplikan kode yang dapat Anda sertakan ke situs atau aplikasi mengumpulkan data transaksi seperti penjualan produk, jumlah pembelian, lokasi penagihan, serta menghubungkan ke akun analitik. Seperti itu. Atau di sini memungkinkan Anda untuk menganalisis aktivitas pembelian di situs atau aplikasi Anda nantinya ya. Oke, mungkin di sini saya jelaskan beberapa fitur-fitur yang ada dalam menu-menu ini aja ya. Oke, untuk ringkasan, apabila nanti di situs Anda sudah terkoneksi ya, nah di sini akan ada ringkasan penghasilan, tingkat konversi e-commerce, transaksi, nilai pesan rata-rata, dan metrik lainnya ya, seperti itu. Lalu untuk kinerja produk, di sini Anda dapat bisa mendapatkan laporan dari pendapatan, pembelian, kuantitas, harga rata-rata, dan total KTY rata-rata berdasarkan stok dan kategori, seperti itu ya nantinya. Nah, lalu pada kinerja penjualan, di sini Anda bisa mendapatkan laporan berdasarkan tanggalnya ya nanti. Nah, di transaksi sini Anda bisa mendapatkan laporan pendapatan, pajak, pengiriman, kuantitas dengan ID transaksinya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya waktu untuk membeli.
Nah, untuk waktu untuk membeli ini hari untuk transaksi dan sesi untuk transaksinya pengunjung, seperti itu ya. Jadi kita mendapatkan laporannya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke fungsi funnel multi saluran seperti ini ya. Kita klik. Nah, di sini kita mendapatkan beberapa sub lagi ya, yaitu ringkasan, konversi terbantu, jalur konversi terpopuler, selang waktu, dan panjang jalur, seperti itu ya. Oke, kita klik ringkasannya. Oke, jadi seperti ini ya ringkasan dari funnel multi saluran. Kita scroll ke bawah, scroll lagi, nah maka hasilnya seperti ini ya. Oke, secara sederhana funnel multi saluran ini menunjukkan bagaimana saluran pemasaran Anda, jumlah trafiknya ya, bekerja sama untuk menghasilkan penjualan dan konversi lain di situs Anda, seperti itu. Nah, misalkan ini konversinya ya, jumlah konversinya, lalu di sini jumlah konversi yang terbantu. Nah, di sini ada keterangannya juga ya, jumlah konversi untuk kemunculan saluran ini di jalur konversi, namun bukan interaksi konversi akhir ya. Itu di sini kita bisa melihat juga jumlah konversi yang terjadi, seperti itu. Nah, di sini juga ada diagramnya ya, atau grafiknya, seperti itu ya. Oke, di sini ringkasannya. Apabila kita mau melihat detailnya, di sini juga kita bisa melihatnya ya. Di sini ada konversi terbantu. Jadi konversi terbantu ini dua apa aja gitu ya. Lalu ada jalur terpopulernya. Jadi ini biasanya apa tuh 5 koneksi ini atau 2 koneksi ini biasanya lewat mana gitu jalurnya ya. Ada selang waktu di sini ya, selang berapa lama konversi ini bisa berjalan, seperti itu ya. Lalu ada panjang jalurnya si konversi ini berapa, seperti itu ya. Oke. Nah, lalu yang terakhir di sini ada pengaitan. Nah, kita klik pengaitan ya. Pengaitan di sini hanya terdapat satu sub saja, yaitu ada fitur perbandingan model. Oke, fitur perbandingan model ini digunakan untuk menentukan bagaimana kredit untuk mengkonversi harus dikaitkan dengan saluran pemasaran yang berbeda. Oke, di sini kita bisa membandingkan model-model konversinya. Nah, misalkan di sini ada konversi terakhir, konversi non langsung, konversi klik Google Ads, interaksi pertama, linier, penerusan waktu, berbasis posisi, seperti itu ya. Nah, coba saya akan jelaskan satu-satu ya tentang ini. Nah, untuk yang pertama di sini ada konversi yang terakhir ya. Konversi terakhir ini model atribusi interaksi terakhir memberikan kredit 100% untuk konversi interaksi terakhir atau titik sentuh di jalur konversi, seperti itu. Nah, lalu di sini ada klik non langsung terakhir. Nah, di sini adalah model klik tidak langsung terakhir menetapkan semua kredit untuk konversi ke klik tidak langsung terakhir dalam jalur konversi, seperti itu. Lalu di sini ada Google Ads terakhir. Model ini menetapkan semua kredit untuk konversi ke klik iklan
Google ketika di jalur konversi seperti itu. Lalu di sini ada interaksi pertama ya. Nah, model ini menerapkan kredit 100% untuk konversi ke interaksi pertama atau titik sentuh di jalur konversi seperti itu. Lalu di sini ada linear. Linear ini model atribusi linear memberikan kredit yang sama untuk konversi setiap interaksi di jalur konversi seperti itu. Nah, lalu di sini ada penuluhan waktu. Model ini memberikan lebih banyak kredit untuk interaksi yang paling dekat dengan konversi seperti itu. Nah, lalu yang terakhir di sini ada berbasis posisi. Oke. Berbasis posisi ini adalah model yang menetapkan 40% kredit untuk interaksi pertama, 20% kredit untuk interaksi menengah, dan 40% interaksi terakhir seperti itu ya. Konversi seperti itu. Lalu di sini ada interaksi pertama ya. Nah, model ini menetapkan kredit 100% untuk konversi ke interaksi pertama atau titik sentuh di jalur konversi seperti itu. Lalu di sini ada linear. Linear ini model atribusi linear memberikan kredit yang sama untuk konversi setiap interaksi di jalur konversi seperti itu. Nah, lalu di sini ada penuluhan waktu. Model ini memberikan lebih banyak kredit untuk interaksi yang paling dekat dengan konversi seperti itu. Nah, lalu yang terakhir di sini ada berbasis posisi. Oke. Berbasis posisi ini adalah model yang menetapkan 40% kredit untuk interaksi pertama, 20% kredit untuk interaksi menengah, dan 40% kredit untuk interaksi terakhir seperti itu ya. Oke, jadi di sini nanti kita bisa membandingkan ya data langsung dari rujukan kita ini nilai konversinya itu berapa gitu ya. Nah, kalau di sini kan dia tidak ada karena saya masih belum ada konversinya seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa membandingkan datanya seperti ini. Kita pilih dua atau kita bisa memilihnya lagi. Kita saling versus seperti itu ya. Nah, karena di sini saya tidak menggunakan iklan, jadinya tampilan datanya ini sama saja ya. Nah, di sini ada klik Google terakhir dan klik non langsung terakhir seperti itu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itulah penggunaan dari fitur konversi ya, atau fitur yang disarankan untuk pengguna Google Ads ya, seperti itu ya. Oke. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.